Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, saya selalu sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing buat teman-teman mengenai hal ini yang saya posting di Facebook saya 5 jam yang lalu. Saya itu sebenarnya bikin bercandaan, tapi karena dibikin serius sama teman-teman terus jadi bahan inspirasi buat kita semuanya, karena bagaimanapun kita kan kerja di Hong Kong, jadi pengennya itu ketika kerja itu mendapatkan kesuksesan berbentuk materi lah yang pasti, karena kita kerja keras, jauh dari keluarga, jauh-jauh dari Indonesia ke Hong Kong ataupun ke negara lain. Kalau kita nggak berhasil kan sia-sia gitu ya teman-teman. Statusnya saya hari ini seperti ini. 5 jam yang lalu saya iseng aja teman-teman, ternyata 5 jam yang lalu berarti tadi jam 5, 6, jam 5-an lah, saya kan lagi gabut tadi itu ya, jadinya saya ngonten. Statusnya saya seperti ini tadi. Apa nih? Oh gini, saya bilang bantuin jawab sayang, aku harus pilih yang mana. Terus di captionnya saya itu, ini captionnya, kelihatan nggak teman-teman? Di captionnya saya bilang, baik, hai, 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 oh hai, oh oke lah, mau mandai lah, oke sih. Oh tata mau mandai lah. Oke ho. Ngo ama khơi ta thì mà bên ngô bắc ngô pokan ti YouTube ama. Oke lah. Lah ngô yau cái sách cho bên khơi tên oke mau mandai lah lah kamu nah. Bye. Jam segini itu saya kerja, saudara-saudari. Ini setengah 10 jam Hong Kong.知道張生冇問題嘅，冇問題，我通知姐姐啦，多謝你。Harus ngabarin majikan. Oke, thank you, Sing Sang. Cek, mbaknya Miatun sampai dijemput karo majikan. Cek. Yo. Mbaknya Miatun, jenengan dijemput sama majikan di bandara katanya. Besok nggak usah kesini, hari Kamis baru kesini. Nanti ketemu saya baru ngomong lain-lainnya ya. Terima kasih, sampai ketemu, selamat sampai tujuan. Ini tadi bahas apa guys? Bahas perkara inilah. Bahas perkara ini. Maaf ya teman-teman, kalau ngonten itu sambil seadanya kerja, saya nggak mungkin ngonten terus menelantarkan pekerjaanku ya. Terus yang tahun ini pilih hadiah, yang tahun ini, maksudku itu gini, yang ngono, yang ora yang sayang ngono. Yang tahun ini pilih hadiah salah satu tas Miu Miu. Tas Miu Miu gelang apa sapi, harganya hampir sama. Bantuin jawab ya, kira-kira pilih apa, seumpama lo ya. Saya bilang kan, saya bercanda gitu kan, yang ini kan ini. Terus teman-teman tak bacain ya. Saya lebih suka interaksi sama anak-anakku yang bikin ketawa gitu kan. Terus saya bilang, sapi bu kena di ngarit bu, tak sapi bu kene tak ngarit bu. Terus bilang tonggo, terus jawabanku, tonggoku wis sugih-sugih wisan, nggak ada yang mau bantuin ngerawat sapi, ibuku sudah ada sapi. Terus ini dari Mbak Deno. Mbak Deno ini anakku yang sudah puluhan tahun proses berkali-kali. Terus Mbak Ana Lope, tak like Mbak Ana Lope ini di Singapura, emas. Terus dia bilang milih emas, pilihannya emas, sapi, terus apa tadi, tas. Terus Mbak Ulek. Terus ini Mbak Ana Lope, gelang emas mem. Tak jawab seneng gitu rasanya interaksi sama anak-anakku itu. Begitu caraku berinteraksi gitu teman-teman, jadinya nggak terlalu sepaneng ya.
Kalau ada yang rawat dan amanah pilih sapi. Ini Mbok Ulek, dari Mbok Ulek. Terus Mbak Mulya Putri Sujali juga pilih sapi. Mbak Ida Laros BWI ini juga barusan nyampe. Terus barang saumpomo. dia yang merhatiin. Ini teliti lainnya semangat bantuin milih itu, terus ketawa kita. Terus apa namanya, yang lain terlalu jeruk. Mbak Ida Laros, yang lain terlalu jeruk Bu. Mbak Pia pilih gelang Bu. Mbak Mary sapi Mam. Terus Kak Jo sapi. Bulan ini saya pun beli sapi betina, alhamdulillah. Kayak gini kan bahagia gitu ya, berbagi kita. Terus Mbak Dita Nani sapi Bu, bisa beranak pinak insya Allah. Terus Mbak Dewa Sari sapi, pilih sapi Bu. Terus Mbak Anti pilih gelang buat investasi Miss. Terus apa namanya, Mbak Pipit Kurniawati, kalau aku pertama bangun dari mimpi dulu sih yang ku pilih Mem. Iya turu elek no. Ini Neng Eka. Neng Eka jawab kon turu ya. Itu Neng Eka di depanku. Terus lucu ternyata emas, Neng Eka emas. Terus Neng Eka lah saumpama tak berat berarti kan yo cek mimpi kui Mem Nita. Yo lah mimpi kan barang seumpama seandainya, andai kata. Terus Mbak Nafla Hasni gelang emas juga tabungan, dia bilang gelang emas juga tabungan. Terus Deno meskipun seumpama tapi tak bisa dinyatakan Bu. Iki arek jadi ikut pergi pora to. Ini harus tak ini kan jadi ikut pergi pondak. Nanti tak komen di tak komen di mana. Jadi ikut jalan-jalan apa enggak? Terus siapa ini, Mbak Lampung Kediri woke Mas Mem. Ada yang emas, ada yang sapi Bu. Mbak Inai Kau Bu Cengeng ini Yuli Kaleka. Mbak Siti Rohmatin sapi buat nanti kurban Idul Adha. Mbak Munawaroh Reza gelang aja Bu. Terus Mbak Naya, halo apa toh nak? Emas kalau sapi bisa dapatnya, yang susah cari yang merawatnya. Betul ini Mbak Naya Angel. Mbak Wati Blitar gelang wae sapi kena PPAM koyo emas Bu. Terus Mbak Sri Wilujeng emas. Mbak aku jatuh cinta sama sapi Mom. Iya Mbak, ini Mbak Silva J ini juga anak kita. Mbak Anair AR pilih sapi Mam. Mas Dedeng, aku ngerawat asal ada tempat, insya Allah dengan puas hati udah bisa. Terus gelang Mam, itu Mas Mbak Puji gelang. Terus Mbak Afis Love Visan, iki sopo ya ya Bu, pilih semuanya Bu. Ya pilih semuanya. Pilih semuanya. Terus Mbak Cynthia Arum Mulyana sapi Mem buat kurban. Ya. Ternyata pilihannya macam-macam. Terus apa namanya? Pilihannya macam-macam. Terus beberapa teman-teman itu yang komen 41, komennya positif. Terus Mbak Cynthia, ini terakhir Mbak Cynthia. Mbak Rizky Tegar Mulyawan sapi Mam. Gini teman-teman, investasi apapun itu menurut saya yang terpenting adalah teman-teman merasa nyaman ya, terus merasa aman ya. Kalau saya secara pribadi tidak mungkin milih tas gitu. Tas saya cukup dengan tas yang 1.000, 2.000 sampai 5.000 itu menurut saya sudah cukup. Karena tas Miu Miu ini tadi harganya yang hitam ini, harganya itu tak cek itu 20.000 Hong Kong dolar. Kalau 20.000 Hong Kong dolar anggap 2.000 ya per dolarnya.
itu kalau beli sapi otomatis 40 juta 40 juta, terus gelang ini sekian gitu. Kalau secara pribadi, kalau saya ditawarin ayangku ya ini kan ceritanya kan seumpama nih toh saudara-saudara. Ceritanya kan seumpama gitu kan. Terus jadi kan gini, apa yang saya share itu kadang-kadang bukan melulu yang bukan melulu yang berat-berat gitu. Jadinya kita jadi share-nya itu renyah gitu, share-nya indah gitu. Kalau saya secara pribadi nggak mungkin milih tas, dan saya ngelihat temen anak-anakku itu pintar gitu, dari anak-anak yang anukan ini pilihan kalau nggak emas ya sapi. Kalau saya pribadi pilihan saya emas, tapi emasnya saya emas digital ya. Jadi kalau emasnya seandainya saya harus memilih uang 40 juta itu buat apa? Buat tas, buat sapi, atau buat emas gitu. Kalau saat ini, kalau zaman dulu, karena memang zaman dulu itu kan 20 tahun yang lalu mungkin, atau 25 tahun yang lalu ya, ketika itu saya, tetanggaku mungkin tahu ya, yang sekampungku tahu gitu, saya investasi sapi sampai dijual tetangga itu nggak tahu gitu sapinya, karena dirawat di tetangga gitu. Ketika suatu hari akhirnya akhirnya sapinya itu kebanyakan, terus kita sudah tetangga otomatis kalau ngerawat sapi 2-3 tahun 4 tahun kan sudah punya sapi sendiri, jadi sapinya dikembalikan gitu. Pengalamanku ya, kenapa saya share untuk teman-teman, karena ada makna di dalamnya yang harus saya share gitu ya. Terus kalau sapi itu gitu pengalamanku. Jadi waktu itu prinsipnya saya pengen punya 12 sapi dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jadi setiap bulan itu menghasilkan anak. Terus sayanya bisa berpenghasilan setiap bulan. Pikiranku ketika umurku masih 23 tahun ya ketika itu. Terus akhirnya lah punya sapi, terus inikan orang gitu. Jadi sapinya itu rawatkan orang, terus ternyata nggak amanah sih, karena orangnya udah punya, terus sempat dijual juga nggak tahu, tapi ya sudahlah gitu ya, itu masa lalu. Terus seingatku waktu itu aku masih umur 23 tahun atau 25 tahun gitu, aku kerja, dapat uang, tak belikan sapi. Terus akhirnya yang ngerawat itu sudah punya sapi sendiri, 1 atau 2 mereka sudah merawat sapinya sendiri. Jadi sapiku dikembalikan gitu. Dari pengembalian sapi itu tak jual untuk bangun PT. Waktu itu ingatku zaman dulu ya, beli tanah PT itu, beli tanah itu sekitar 150 juta, bangunnya pondasinya aja itu 150 juta gitu ya. Ya itulah ceritaku tentang investasi sapi. Terus masalah tas jelas tidak mungkin ya. Tas jelas tidak mungkin saya, karena tidak ada nilai investasinya, nilainya hanya gaya saja. Kalau misalkan saya tas-tasku kayak gini ini dikasih anak-anakku, kadang libur gitu ngasih, terus kadang-kadang ini dikasih majikannya, harganya 500, 600, 11.000, oke lah. Saya nggak mau terlalu terlalu wah dalam berfashion gitu ya. Kayak baju-baju saya juga baju-baju standar aja, bukan baju mewah. Terus saya lebih ke perhiasan mungkin. Kenapa saya perhiasan? Misalkan ini satu contoh ya, kayak jam tangan gitu ya. Jam tangan kan nggak ada nilainya menurut saya. Terus kalau misalkan saya beli cincin ini jam tangannya, aku inget tuh beli 3.000 atau 5.000 rupiah kayak gini ya tetap tak pakai, cuman nilainya tuh turun gitu ya. Kayak jam tangan, tas yang pasti tas nggak ada nilainya. Terus HP nggak ada nilainya menurutku, karena kalau kita jual lagi juga nggak laku, karena kebanyakan kita pakai sampai bosen terus ganti gitu ya. Terus apalagi teman-teman, yang masih abadi menurut saya emas. Pertama kalau emas ya, ini tak cerita, ini khusus buat wanita, untuk wanita. Saya ya bukan setiap tahun sih, kalau misalkan ini gitu punya rezeki gitu, saya pengennya nabung emas, beli emas. Terus dari bapaknya pun, aku minta emas ya gitu, aku beli emas ya gitu, aku beli ini ya gitu kan. Terus jadinya emas itu masih prioritas utama bagiku, karena sapi udah pengalaman. Terus emas itu gini,
Di emas itu kalau kita pengalaman ini ya, cerita jadinya. Kalau kita butuh gitu, kita kan nggak perlu pinjam orang, nggak perlu ini ya, maksudnya nggak perlu pinjam orang, nggak perlu harus merendahkan diri ke orang gitu. Kalau kita butuh itu kita bisa, kalau kita butuh itu kita bisa gadai emasnya. Itu keuntungannya emas ya. Terus kalau gadai emas di Hong Kong setauku itu lebih murah. Terus juga di Indonesia tabungan emas. Saya nggak pamer, saya ceritakan sesuai pengalaman gitu kan. Kalau di Indonesia itu ada tabungan emas, jadi kan nggak bingung, nggak takut. Terus menurutku aman juga di Pegadaian. Seperti ini anunya. Seperti ini. Digital emasnya sih, tak kasih lihat teman-teman. Digital emasnya itu kayak aplikasi gitu. Terus kita bisa melihat emasnya kita. Itu ya. Kayak gini ya. Digital emas di Pegadaian. Jadi teman-teman kalau mau nabung emas itu nggak terbatas menurutku, dan emas itu kita anukan. Emas itu favorit menurutku ya. Karena kenapa emas favorit? Karena ketika kita butuh, kita masih bisa digadai tanpa harus menjual. Terus kita bisa diambil lagi. Sebentar teman-teman. Nah kayak gini ya. Kayak gini lah. Ini saldonya nggak tak kasih lihat ya. Kelihatan nggak teman-teman? Aku punya itu digital emas itu di Pegadaian. Jadinya kita bisa nabung di sini. Nanti teman-teman kalau pulang mungkin bisa tanya informasi di Pegadaian. Terus cara-cara nabung di Pegadaian itu juga sudah sangat banyak ya, di YouTube atau dimanapun itu sangat banyak. Saya hanya share sedikit aja karena memang tadi ada bahan omongan yang bisa saya omongin gitu buat teman-teman. Terus menurutku ya, karena kondisi kita kan di sini, kalau misalkan kita banyak perhiasan gitu, kalau saya sih perhiasannya seperlunya saja, jadi seperlunya yang tak pakai saja. Terus selebihnya mungkin bisa ditabung ya, ditabung di Pegadaian, itu gampang sekali penabungnya. Saya nggak di-endorse Pegadaian ini, saya cuma share aja buat teman-teman karena memang saya merasakan manfaatnya gitu. Ketika butuh banget itu emasnya bisa digadai dulu gitu teman-teman. Jadinya ketika kita butuh banget gitu, di mana aja kalau kita punya emas, misalkan kita punya kalung, makanya saya pakai kalung gitu ya. Ini hanya self reward aja, menyenangkan diri sendiri. Tapi saya kalau pakai giwang, ini giwangnya itu selalu putul, jadinya kadang-kadang saya sebel gitu. Terus kalau teman-teman mungkin uangnya lebih, bukan masalah uang lebih ya, kalau di sini itu ada yang kita bisa nabung. Jadi kalau saya biasanya nabung tuh 600 itu di 500 bukan 600 di Chow Tai Fook. Itu juga nabung emas. Jadi nanti kalau sudah ngumpul, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 300, ada yang berapapun, nah itu bisa dibelikan emas atau diambil berbentuk emas, atau mungkin teman-teman belum butuh emas gitu, jadi bisa ditabung di situ gitu. Itu menurutku lebih baik daripada kita beli tas, misalkan ya, maaf ya teman-teman yang suka hedon ya, misalkan kita beli tas gitu ya, beli tas 500, 300, terus tasnya 10 gitu kan sudah 3.000 gitu, udah 5.000 gitu. Jadi kadang-kadang dari situ menurutku manfaatnya berkurang. Terus kita namanya perempuan, bentar tak matiin komputer teman-teman, saya mau saukung jam 10 malam ini sudah. Jadi menurut saya manfaatnya lebih bermanfaat ketika kita ini kan, dan favorit saya itu masih emas. Karena memang di tangan, terus butuh sewaktu-waktu bisa dijual. Jadi nggak takut kalau kita kesusahan ketika kita kupuh gitu. Tapi bukan berarti itu dihutang ya, mkoy. Jadi gitu saya ngomong ke semuanya, jangan hutang aku ya, emang aku punya emas. Tapi kan kadang-kadang kan kita kan buat cadangan dana darurat untuk diri sendiri atau apapun itulah, kita jadinya kan tenang gitu kalau kita punya uang, punya emas gitu. Tapi kalau uang kayak air aja menurutku. Jadi
nabung berbentuk uang itu menurutku gampang hilaf ya. Nabung berbentuk uang itu gampang hilaf, jadinya kita kalau misalkan tabungannya di ATM apalagi oh lihat ini nggak bisa ini nggak bisa nahan diri lah, aku punya uang gitu. Itu sepengalamanku ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita punya tabungan sedikit, kita belikan emas gitu, kitanya itu bisa apa ya, ayem gitu loh. Kalau misalkan kita butuh sewaktu-waktu bisa digadaikan gitu teman-teman. Sudah 20 menit saya sharing buat teman-teman. Semoga apa yang saya share ini memotivasi, menginspirasi, membuat teman-teman mungkin lebih bersemangat bekerja lagi, bersemangat cari duit, cari dolar, terus ditabung. Yang mungkin bisa jadi pandangan mau beli sapi, atau mau beli emas, atau mau beli tas gitu. Tapi saya tidak menyarankan ya, ini disclaimer on, saya tidak menyuruh, tidak menyarankan, tapi ini menurut saya sharing aja supaya kita itu kaya bersama, sukses bersama, terus kita nabung bersama, terus betok nih dewi-dewi gitu kan. Kita punya tabungan kan itu untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan saya sharing, bagi saya ketika saya sharing hal-hal kayak gini, ini hal yang membuat saya senang gitu ya. Mungkin saya nggak sedekah apapun buat teman-teman, tapi saya sedekah ilmu, sedekah pengetahuan, sedekah pengalaman saya. Jadinya saya merasa nyaman gitu memberikan pengalaman saya kepada teman-teman, mengedukasi buat teman-teman. Karena kebanyakan saat ini itu beda dengan di zamannya saya gitu kan. Saya udah tua, jadinya saya itu bukan orang yang beli ini, tapi kadang-kadang self reward pun perlu. Kayak misalkan teman-teman sering lihat saya ngonten di makanan mewah atau lain-lain kayak gitu, itu self reward aja. Atau mungkin ada undangan teman, atau memang kita punya social life yang mungkin 3 bulan sekali, 5 bulan sekali kita harus ngumpul sama teman-teman, terus kita harus berbagi sama teman-teman, terus kita harus mungkin teman ulang tahun atau apa, itu kan kita memang makan bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng. Jadi nggak selalu hedon, oh kita ngeluarin hal ini untuk ini gitu. Itu sekali waktu saja. Tapi teman-teman kan lihatnya, oh sering sekali Bunita ini makan gede, makan hebat, tapi tak pinjemin uang kok nggak boleh gitu. Maaf ya teman-teman, aku bukannya nggak boleh, maksudnya gini, memang saya sendiri tidak menyarankan siapapun itu pinjam meminjam gitu ya. Apalagi antar teman, nanti saling menyakiti satu sama lain. Terus saya pun juga nggak bisa, kalau dipinjemin saya bilang maaf saya nggak bisa minjemin gitu. Bukan karena saya pelit, bukan karena apa. Bagi saya gini, ketika saya meminjami gitu, saya memberikan kebiasaan buruk bagi mereka gitu. Karena pada prinsipnya saya lebih baik tak kasih kerjaan kamu ke sini balik Hongkong, daripada kamu sambat rakaru-karuan tiap hari tentang uang gitu. Karena uang itu kan bagi kita harus dicari, uang itu harus dijemput gitu, bukan kita meminjam gitu kan, nggak begitu gitu pemahaman saya ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau sharing saya ngeladrah kemana-mana, tapi yang terpenting adalah edukasi buat kita. Jauh-jauh kita bekerja supaya kita bisa mendapat berkah, jauh-jauh kita usaha supaya kita itu bisa hidup yang lebih layak. Karena memang saya sempat nyetatus juga sama di Facebookku yang ini juga, nyetatus zaman dulu itu ketika saya punya uang. Karena memang saya yang bekerja di antara teman, di antara keluarga yang lainnya gitu. Terus ibu saya itu selalu bilang, kamu kan punya uang, pinjemin saudara kita, pinjemin si ini, pinjemin si itu gitu. Terus suatu hari, sebenarnya tadi sudah pamit ya teman-teman, tapi karena saya pengen cerita gitu. Suatu hari saya sakit, terus sakit saya parah, saya habis banyak. Terus keluarga yang lainnya juga tahu kok, kalau itu pun kan kondisi saya sudah pulang gitu. Saya juga nggak berusaha untuk sambat, nggak berusaha untuk mengeluh sama siapapun, karena sakitnya saya itu kan harus saya bertanggung jawab. Tapi maksudku orang-orang yang pernah tak baikin gitu, orang sakit itu kan bentuk butuh perhatian ya. Minum dulu teman-teman. Orang sakit itu kan butuh perhatian, bukan masalah duit ya kan aku pernah minjemin sekian puluh juta itu zaman dulu tuh banyak loh teman-teman. Karena untuk kita kerja di sini terus kita punya uang puluhan juta itu kan luar biasa. Terus namanya pinjem itu kayaknya renyah gitu, datang aku pinjem kan menyakiti perasaanku gitu. Walaupun
mungkin aku ngomongnya oh ya karena menghargai ibuku gitu kan. Terus setelah sekian tahun dia itu banyak lah mereka gitu kan, mereka pinjem itu setelah sekian tahun itu buat nggak tahu lah, intinya buat beli A beli B gitu ya. Saya yang cari uang, saya nggak dapat apa-apa, mereka yang pinjem uangku setelah sekian tahun kan, misalkan nggak usah jauh-jauh beli sapi, dibelikan sapi, setelah 2 tahun kan sapinya beranak. Terus setelah beranak sapinya kan beranak 2 misalkan, tak pinjemi 30 juta, zaman dulu sapi sudah bisa beli 3 kan, itu buat beli 3 sapi, 1 tahun kemudian sudah beranak 3 gitu kan. Saya nggak masalah gitu, cuman ketika ditarik ulang duitnya itu marah-marah, berantem, atau nggak suka mukanya atau yang lainnya gitu, terus jadinya saya nggak respect gitu. Terus ada lagi itu yang saudara ketika saya masih awal-awal kerja itu juga datang ke tempat kerjaku minta uang dengan alasan ini itu. Saya sangat trauma dengan hal itu gitu ya. Jadi sekarang itu saya malah ngomong sama bapakku, sudah ya Pak, aku nggak mau sama saudaranya sampean yang ini karena dia sifatnya seperti itu gitu, aku nggak suka gitu. Terus suatu hari itu karena kasihan sama bapakku ya, dia itu tak ajak silaturahmi sama saudaranya. Itu pun terulang kembali begitu setelah 20 tahun kemudian ketemu aku, terus keadaanku baik, keadaanku secara ekonomi adalah gitu. Datang pagi-pagi karena dia nggak tahu aku tinggal di luar negeri kan, nggak tahu dia. Datang pagi-pagi, stafku bilang, Bu, ada saudaranya Ibu yang datang. Iya Mbak, siapa gitu. Terus kita langsung FaceTime kah. Terus dia ngomong, manggilnya aku War, aku surprise Rene isu-isu, dia bilang gitu. Pagi-pagi aku surprise kamu datang. Iya monggo aku gitu kan. Terus dianya habis itu minta nomor teleponnya Bu Nita, dia ambil kartu nama di ruangan kantorku situ. Terus habis itu dianya WA saya, ini nomor rekeningku, aku pinjam uang sekian untuk ponakanmu gini. Jawabanku, maaf nggak bisa bantu gitu. Terus anaknya itu nyecer, aku ada masihan percakapannya di Facebook, nyecer terus pinjam. Akhirnya saya kan marah, kenapa sifat papamu itu kamu ikutin gitu loh. Aku sudah capek minjemin papamu, kalau kamu tahu tanya tuh papamu, dari kecil aku dipinjemin sampai sekarang. Kita semua udah gak nyaman gitu ya, cerita gitu. Curhat aku malah curhat ini kan. Terus akhirnya kan anaknya mungkin sakit hati, saya bilang kalau nggak punya uang nggak usah kuliah, nggak usah pinjem. Yang dipinjem nggak sedikit loh guys, puluhan juta. Jadinya saya lebih nggak bahagia lagi gitu. Terus akhirnya dari situ saya nggak dari siapa, nggak di ini, bagi saya ada atau nggak ada dia nggak masalah gitu, karena saya kasihan aja sama bapakku, karena saudara lakinya dia ditinggal jauh, nggak pernah silaturahmi karena perkara piutang gitu, perkara uang gitu ya. Sedih judulnya sebetulnya, cuman kadang-kadang saya curhat di YouTube kayak gini sebetulnya kan nggak layak ya saya bicarakan, cuman ini kan jadi pengalaman. Jangan sampai meskipun saudara, meskipun apapun itu, menurutku pinjam itu kalau dikembalikan ya nggak apa-apa, tapi kebanyakan nggak dikembalikan gitu. Terus pura-pura lupa, pura-pura gak inget. Namanya orang dipinjam, apalagi saya masih kecil gitu ya, masih kerja awal-awal itu duitku diambilin terus setiap bulan, duitku didatengin terus tiap bulan. Aku kerja itu rasanya untuk aku sendiri, menyenangkan diri sendiri aja enggak gitu, karena dia tahu tanggal gajianku dia datang gitu kan. Itu kan bukan seberapa di zamannya itu, tapi kan awal-awal kerja itu kan sangat istimewa gitu loh. Uang dapat sendiri itu diunduh setiap bulan gitu, sedih kan. Terus dengan alasan ibunya inilah, neneknya inilah, itulah, itu berbulan-bulan sampai 4-5 bulan, hampir 1 tahun begitu. Terus akhirnya aku kan pinter, aku pergi dari tempatku kerja waktu di Indonesia. Di tempatku kerja itu aku pergi, nggak ngasih tahu. Waktu itu belum ada telepon, biasanya surat-suratan kita zaman dahulu kala. Tapi anyway lah, saya jadi pengalaman bahwa saya nggak perlu terlalu baik sama siapapun menurut saya, karena sekarang itu jadi baiknya itu dimanfaatkan gitu ya. Itu terakhir itu datang ke, aku sudah tinggal di Hongkong berapa tahun yang lalu lah, datang ke kantor, ninggal nomor rekening, WA bukan WA, itu Facebook, masih ada percakapannya. Saya
nggak nyaman, saya nggak bahagia, saya bilang saya minta maaf, saya nggak bisa bantu. Tolong kamu hargai keputusan saya, tolong hargai keluarga saya. Kalau kamu mau tahu ceritanya, tanya bapakmu, saya bilang gitu ke anaknya. Kalau nggak punya uang nggak usah sekolah, mungkin sakit hatinya minta ampun. Ya anyway, kalau dia sampai lihat YouTubeku ini, saya berharap kamu bisa jadi anak yang hebat, kamu bisa anak yang bisa menghasilkan uang tanpa harus berhutang gitu. Karena saya sendiri ini ya, tantemu manggil aku apa ya, tante mungkin ya, lek ya, bule ya, karena saya bulekmu ini berjuang bener dari nol sampai sekarang gitu, tanpa bantuan orang tua, tanpa saya meminta orang tua, tanpa saya berhutang dan minjam yang banyak itu. Saudara, teman-teman dan yang lain-lainnya berhutang ke aku, alhamdulillah aku tidak sampai berhutang gitu teman-teman. Ceritaku rasanya tidak selesai, nanti tak ceritakan karena ini judulnya terus malah curhat kan. Tapi itu pengalamanku bahwa banyak hal yang masalah hutang piutang, masalah ini kan akan menjadi ketidakbaikan, memutus silaturahmi menurutku. Baik kita yang diutangi ataupun yang utangi itu jadi nggak bahagia. Terus terakhir itu juga ada yang saudaraku yang deket rumahku gitu, aku juga minta maaf, aku nggak bisa bantu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali aku udah bantu, jarang dibalikin tuh, masih minta. Ya mungkin nggak banyak karena mereka misalkan target utang 10 juta gitu, saya ngasihnya mungkin 3 juta atau 5 juta, maaf punyaku hanya ini gitu. Mikirku gini, kalau misalkan nggak dikembalikan pun aku nggak sakit hati banget gitu. Kalau target 10 juta, 20 juta itu kan duit gede bagiku gitu, karena kita juga kerja, kita harus bertahan di Hong Kong ini, anak sekolah butuh biaya ratusan juta kan gitu teman-teman. Jadinya saya curhatnya sampai lemes, saya curhatnya sampai capek. Besok disambung lagi. Thank you untuk sharingnya hari ini. Semoga curhatnya saya jadi pengalaman buat teman-teman. Jangan terlalu baik sama orang, jangan terlalu percaya sama orang. Ini tadi juga saya nge-YouTube di Facebookku satunya juga bahas masalah itu. Thank you teman-teman. Sekian dulu cerita saya hari ini. See you in next video. Assalamualaikum. Bye bye.